Singkat cerita, mereka pun telah tiba di kediaman Lindong. Di sana, Lindong membaringkan dan menyelimuti Nancy dengan perasaan penuh cemas. Lalu Listen dan Lindong pun pergi meninggalkan Nancy untuk beristirahat. Tiba-tiba saja Lindong memborgol Listen yang sudah membantunya menyelamatkan putrinya. Kemudian Lindong membawa Listen ke sebuah ruang bawah tanah tersembunyi. Di ruangan itu banyak sekali senjata dan berbagai alat pengintai yang canggih. Dan Listen dibuat terheran-heran dan bertanya-tanya apa sebenarnya pekerjaan Lindong. Lalu Lindong menaruh bom waktu dan meminta Listen untuk jujur dengan identitasnya. Listen tidak mengerti kenapa Lindong memborgolnya. Kemudian Lindong menjelaskan bahwa ia sudah tahu sebelumnya ia adalah bencong di tempat trik dan Lindong memaksanya untuk jujur. Listen membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya mengincar apa yang menjadi miliknya sejak awal. Dan Listen pun menjelaskan dalam data rig hanya terdapat foto Nancy. Setelah bertemu dengan Nancy membuatnya jatuh cinta dan terus membuntutinya. Lindong yang tidak mudah percaya pergi begitu saja meninggalkan Listen yang masih terborgol. Dalam perjalanannya, Lindong meminta anak buahnya mengecek identitas Listen. Lindong kemudian mendatangi kediaman penyihir yang didatangi oleh Nancy Tempo Hari. Namun naas, saat tiba di sana, penyihir tersebut telah tewas. Tentu saja ini adalah perbuatan Woman in Black dan anak buahnya. Lindong tetap waspada sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Terlihat bahwa data di komputer penyihir itu juga sudah diambil. Tiba-tiba Lindong melihat sinyal GPS dari Nancy pergi meninggalkan rumahnya. Lindong pun segera pulang dan ia tetap waspada jika saja ada orang lain di dalam rumahnya. Lalu Lindong pun memasuki ruang bawah tanah dan melihat rekaman CCTV rumahnya yang melihat Nancy pergi terburu-buru sambil menangis. Nancy yang telah mendapatkan terapi dari Tuan Consentino mendapatkan semua ingatannya kembali dan diperlihatkanlah sebuah ingatan. Di rumah sakit Shinkan, Shishi kecil yang telah meninggal mendapatkan jantung mekanik hasil penelitian dari Dr. James. Dan hal itulah yang membuat Nancy selama ini menjadi incaran Andre. Saat ini Nancy yang sedang labil akan pergi menuju Singnan dan Lindong pun segera menyiapkan paspornya. Mengetahui hal itu, Listen pun meracau dan mengatakan bahwa ia bisa membantunya. Namun Lindong hanya memberikan sebuah kunci agar Listen bisa membukanya sendiri. Ketika hendak pergi, Lindong melihat anak buah Andre yang datang. Lindong pun segera membuat jebakan dalam rumahnya yang serba canggih itu. Pasukan anak buah Andre masuk ke dalam rumah Lindong yang kosong dan tidak terkunci. Listen yang masih terkunci di dalam ruangan bawah tanah merasa geli sendiri dengan challenge yang diberikan oleh Lindong. Namun tentu saja Listen yakin bahwa ia bisa melakukannya. Sementara itu Lindong yang telah berada di halaman menekan sebuah tombol dan hal itu membuat rumahnya meledak. Di waktu yang sama, kunci borgol Listen terjatuh dan hal itu membuatnya putus asa. Singkat cerita, Lindong sudah berada di dalam pesawat. Kemudian ia mengingat kembali momen masa lalunya pada saat telah berhasil menyelamatkan Dr. James. Di sana Susan menjelaskan bahwa Shishi telah diselamatkan oleh Dr. James dengan jantung mekanik dan bioteknologi yang membuat darah dalam diri Nancy menjadi super regeneratif atau bisa cepat pulih jika terkena luka apapun. Lindong pun menanyakan tentang Andre. Susan menjelaskan bahwa Andre adalah subjek percobaan yang gagal karena tubuhnya menolak teknologi super regeneratif. Setelah itu, Lindong meminta Susan membawa Nancy ke panti asuhan di Australia untuk menghindari kejaran dari Andre. Sementara itu, Lindong sendiri akan terus memantau dan melindungi Nancy sebagai orang asing. Hal itu akan ia lakukan untuk keselamatan Shishi. Singkat cerita, Lindong pun telah tiba di bandara dan dijemput oleh Susan. Di perjalanan, Susan yang penasaran bertanya-tanya tentang ingatan Shishi yang kembali pulih. Apakah itu ingatannya ataukah ingatan dari Dr. James? Di sana, Susan juga menjelaskan tentang identitas Listen yang sangat janggal dan membuatnya khawatir. Terlebih, ada catatan kriminal sebagai pencuri dan data yang dicuri sangat dirahasiakan. Lindong pun menganggap bahwa Listen bukan orang biasa yang bisa diremehkan. Kemudian, Lindong pun menyadari sinyal GPS Shishi telah hilang. Di sisi lain, Nancy telah sampai di sebuah rumah yang dulunya milik Dr. James.
Sementara itu, Lindong kembali mendapatkan rencananya. Di sana, Lindong pun mengatakan jika ia diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan putrinya, ia hanya ingin hidup bahagia di sampingnya. Susan dan Lindong pun berpisah di atap sebuah bangunan. Lindong membawa mobilnya ke suatu tempat, sedangkan Susan kembali ke markas kepolisian. Nancy masuk ke dalam rumah Dr. James yang telah usang. Ia kembali mengingat beberapa peristiwa yang dilakukan Dr. James pada detik-detik sebelum penyelamatan oleh tim kepolisian. Dr. James sempat menyembunyikan sebuah kunci. Nancy pun meraba-raba dan ia pun menemukan kunci itu. Lalu Nancy pun mendapatkan kembali semua ingatan Dr. James pada hari di mana ia diselamatkan oleh tim Lindong. Nancy pun menangis sejadi-jadinya setelah ia mendapatkan ingatan lengkapnya. Ternyata selama ini ayahnya terus menemaninya setiap saat dari saat ia kecil. Hanya saja Nancy tidak menyadarinya. Mereka berdua begitu tersiksa dengan perpisahan itu. Namun hal itulah yang bisa membuat Nancy bertahan hingga sejauh ini. Lindong yang sedang dalam perjalanan melihat sinyal GPS Nancy semakin dekat. Tiba-tiba saja Woman in Black datang ke rumah Dr. James dan mengejutkan Nancy. Dan pada saat Lindong berpapasan dengan GPS Nancy, ia melihat Nancy bersama dengan Woman in Black. Hal itu sontak membuat Lindong banting setir dan memutar kembali mobilnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Lindong berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mobil yang dibawa oleh anak buah Andre. Lindong pun berhasil dibuat keluar dari lajur jalan yang mereka lalui. Namun Lindong tak patah arang. Ia terus mengejarnya. Di sisi lain terlihat seseorang sedang menuangkan beberapa botol oli di jalanan. Dan ternyata itu adalah Listen. Ketika Woman in Black lewat, ia melemparkan telur dan membuat kacanya buram sehingga membuat mereka terpaksa berhenti dan mengerem mendadak. Namun tiba-tiba saja mobil itu terjungkil balik. Beruntungnya Lindong berhasil mengerem dengan sempurna di samping mobil itu. Namun pada saat Lindong melihat kembali ke dalam mobil, ternyata mobil itu kosong. Dan sialnya, Lindong juga telah kehilangan GPS Nancy dari ponselnya yang tertinggal. Sementara itu, Lindong merasa heran sekaligus kagum melihat kehadiran Listen di sana. Kemudian Lindong pun meminta bantuan dari Listen agar ia dapat segera menemukan Nancy. Lalu Listen pun mengambil kabel navigasi mobil dan menyambungkannya dengan sebuah alat lalu dimasukkan ke dalam ponsel. Alhasil Lindong pun bisa terhubung dengan keberadaan Woman in Black. Lindong segera menghubungi Susan untuk segera membantunya. Sementara itu ia terkejut karena ternyata mobilnya tidak bisa menyala. Listen yang menaiki sebuah skuter mengajak Lindong untuk pergi bersama-sama. Sementara itu Woman in Black mendatangi sebuah bank dan menyerahkan kunci yang tadi ditemukan oleh Nancy. Tugas bank kemudian meminta tanda tangan Woman in Black lalu mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan berangkas yang sangat mewah dengan kode akses retina. Sementara itu Lindong dan Listen masih dalam perjalanan. Dalam berangkas nomor 913, setelah selesai membuka kuncinya, petugas bank kemudian menyerahkan isinya sepenuhnya. Dan ternyata isinya adalah sebuah handycam. Kemudian tiba-tiba saja petugas bank itu menutup pintu berangkas. Dan ternyata itu adalah anggota kepolisian, anak buah dari Susan yang sedang beraksi. Tim khusus pun tiba di bank tersebut. Pada saat yang sama, Lindong yang baru saja tiba disambut oleh Susan yang telah menunggunya di dalam mobil pengawas. Sementara itu, Woman in Black yang masih dalam berangkas ketakutan karena setiap tembakan yang ia lontarkan akan kembali memantul dan ia sama sekali tidak bisa menghancurkan apapun di sana. Anak buahnya yang ketakutan dan nyalinya ciut malah ditembak oleh Woman in Black. Kemudian tim kepolisian memenuhi ruangan itu dengan sebuah gas dan hal itu membuat Woman in Black tewas. Setelah melalui penelitian yang sangat panjang, akhirnya Susan mengetahui kalau mereka rentan terhadap gas. Anggota tim Kopassus masuk dan mengamankan ruang berangkas. Lalu mereka pun membawa isi dari berangkas tersebut kepada Susan. Isi dari berangkas tersebut adalah sebuah kamera yang isinya adalah sebuah video rangkuman dari penelitian bioteknologi Dr. James yang dilakukan kepada beberapa hewan percobaan sebelum akhirnya dicoba kepada manusia. Di sana semua yang dilukai atau dipotong bisa pulih dan tumbuh kembali seperti semula. Dan pada akhirnya Susan pun memiliki sebuah rencana. Ia meminta anak buahnya untuk kembali ke markas mengamankan handycam itu.
Woman in Black dan anak buahnya kembali ke pesawat markas di mana Andre berada, dan para ilmuwan yang melihatnya segera membukakan pintu. Di dalam sebuah ruangan, Nancy yang sudah tertangkap sedang terbaring lemah. Di sana Andre mengatakan bahwa mereka adalah satu spesies yang sama, yaitu sebagai tikus percobaan Dr. James. Hanya saja Nancy tidak merasakan sakit seperti yang diderita oleh Andre. Pesawat itu pun lepas landas dan terbang tinggi. Andre mulai melakukan proses transfusi darah dari Nancy. Sementara itu ternyata Susan menyamar menjadi Woman in Black dan anak buahnya adalah Listen dan Lindong, dan hal itu telah diketahui oleh salah seorang petugas. Di sisi lain, Andre terlihat sudah tidak sabar dengan proses ini yang akan membuatnya pulih kembali. Namun Nancy mengatakan bahwa selama ini ia sangat tersiksa karena ia memiliki 2 ingatan, dan Andre akan memiliki 3 ingatan jika ia melakukan transfusi darinya. Namun Andre mengatakan ia telah mempersiapkan semuanya. Alat-alat yang canggih ini telah dirancang untuk menghapus semua ingatan. Di bawah, Susan dan Listen sedang melihat denah pesawat dan mencari tahu bagaimana cara untuk bisa masuk tanpa melalui pintu akses. Dengan menyandera salah satu petugas, mereka bertiga berhasil masuk. Awalnya, para petugas yang sedang bekerja tetap fokus menjalankan tugas. Namun, setelah menyadari ada seorang penyusup, mereka semua berhamburan mencari perlindungan dan membunyikan alarm darurat keamanan. Setelah melihat keberadaan Nancy di ruangan transfusi, Susan dan Lindong berusaha untuk masuk dengan segala cara. Namun mereka tetap tidak bisa masuk, dan terlihat Nancy semakin lemah, sementara Andre semakin bugar. Di waktu yang sama, para pasukan keamanan berdatangan ke lab untuk menyerang para penyusup. Terjadilah pertarungan di sana, di mana saat itu Listen yang tidak ahli bertarung sangat bangga karena telah berhasil mengalahkan beberapa orang musuhnya. Sementara itu Lindong beraksi dengan sangat memukau. Susan yang menyamar dengan kostum Woman in Black tak kalah tangguh dari para pasukan keamanan itu. Pertarungan terjadi dengan sangat seru. Beberapa saat kemudian, Andre datang dan menghajar Lindong hingga membuatnya tersungkur. Listen dan Susan mencoba membantu Lindong. Namun dengan kekuatan bioteknologi yang barunya, Andre semakin kuat dan tak terkendali. Sementara itu, Nancy yang terbaring lemah melihat ayahnya sedang sekarat, diserang berkali-kali oleh Andre hingga kritis. Dan hal itu membuat jiwanya tergerak dan bangkit dari kursi pasien. Lalu Nancy pun menembaki Andre. Dan Nancy pun terjatuh karena kondisinya kini semakin melemah. Lalu pertarungan antara Lindong dan Andre kembali terjadi. Di sela-sela pertarungan, Andre mencekik Lindong dan menusukkan jarum transfusi darah dari Nancy di urat nadi Lindong. Kemudian dengan kerjasama yang baik, Andre berhasil dijatuhkan ke kolam lava dan akan segera ditutup. Hal itu membuat tangan kanan Lindong yang masih dipegangi oleh Andre menjadi terputus. Keadaan di sekitar pesawat telah hancur. Kerusakan terjadi di mana-mana dan sepertinya pesawat akan segera meledak. Mereka harus segera keluar dari pesawat. Namun Listen tertinggal dan terjatuh dalam kobaran api. Mereka bertiga pun terpaksa meninggalkan Listen dan harus segera beranjak pergi. Tiba-tiba saja, Andre yang telah terjatuh dalam kolam lava bangkit dan membekap Lindong. Susan dan Nancy yang telah mengenakan parasut ditendang keluar oleh Lindong agar mereka bisa selamat. Lindong yang terpojok menerima serangan dari Andre bisa merasakan sesuatu sedang terjadi di tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Lindong yang tadi tak sengaja terkena tusukan darah bioteknologi dari transfusi Nancy bisa melakukan regenerasi, sehingga tangan kanannya pun kembali seperti semula. Hal itu langsung membuat Lindong menyerang Andre. Di saat yang sama, pesawat pun meledak dan membuat Lindong terpental. Hal itu membuat jantung mekanik milik Andre terjatuh. Lihat hal itu, Nancy dan Susan segera menolong Lindong yang terjatuh di kedalaman lautan. Keesokan harinya terlihat Nancy, Susan, dan Lindong yang telah melewati masa sulit mereka kini tengah berbahagia. Mereka sedang asik menikmati wahana di taman bermain. Nancy terlihat begitu bahagia dan
dan bersemangat. Lalu Susan minta dibelikan ice cream oleh Nancy, sementara ia dan Lindong akan beristirahat. Di sana, Susan menjelaskan tentang identitas Listen sebenarnya. Nama aslinya adalah Choi Kyung Ho dan ia adalah anak dari pengedar senjata yang 13 tahun lalu dibunuh oleh Andre. Dan karena hal itulah Lindong paham dengan motif Listen. Ia hanya berniat untuk membalaskan dendam atas keluarganya. Dan kebetulan selama ini Listen hidup dalam panti asuhan yang sama dengan Nancy di Australia. Sementara itu, Nancy yang sedang membeli ice cream bisa merasakan kehadiran Listen di sana. Nancy mencarinya kemana-mana, namun ia tetap tidak berhasil menemukan Listen. Dan benar saja, terlihat bahwa Listen masih hidup. Ia sedang bertransaksi dengan seorang mafia Rusia, dan di sana rupanya Listen hanya sedang bermain-main dengannya. Di sana Listen mengatakan bahwa ia sangat sibuk dan ia akan makan malam dengan Jackie Chan. Film pun selesai. Gimana, seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!